Jangan pula kita meremehkan dosa. Cuman begini saja, cuman begitu saja, sekali saja, saya juga coba-coba, bercanda saja. Jangan remehkan keburukan. Bukankah Rasulullah SAW yang bersabda, Innal abda la yatakallamu bil kalimah. Dalam sebuah riwayat Nabi menyatakan, la yulqi laha balan. Dalam riwayat yang lain, ma yatabayyanu fiha. Sungguh seorang hamba berkata dengan satu kata. Al-kalimah dalam bahasa Arab itu artinya kata. Seseorang berstatement dengan satu kata. Ma yatabayyanu fiha, dia tidak pikir-pikir lagi. Dalam riwayat yang lain, la yulqila abalan, dia tidak menghiraukannya, pokoknya ucapkan saja satu kata tersebut. Kata Nabi SAW, yazillu bi'a finnar ab'ada ma bainal masyriqi wal maghrib. Ternyata dengan satu kata yang tidak dia hiraukan tersebut, Allah murka kepadanya, dia terperosok di dalam neraka, keterperosokannya itu bergulir lebih jauh daripada jarak timur dan barat. Subhanallah, mengerikan. Dan sekarang, seringkali kita dapatkan banyak orang itu lisannya tak berbicara, tapi ada juru bicara. Mereka punya juru bicara. Mereka tidak bersuara, tapi kemudian jari-jarinya bergerak sana kemari. Dia berstatement dan statement itu dianggap sebagai ucapannya. Berhati-hatilah kita semua, sama. Mau ustadz bukan ustadz. Ustadz besar, ustadz kecil, ustadz senior, ustadz junior, ustadz tua, ustadz muda, sama. Apalagi kita di zaman seperti sekarang, subhanallah. Jadi kalau sejak dulu kita dengar ada pepatah orang Indonesia berkata, mulutmu harimaumu. Islam lebih dari 14 abad yang silam sudah mengajarkannya. Kau berhati-hati terhadap ucapanmu. Satu kata yang tak kau hiraukan, satu kata yang tak kau pedulikan, kau tidak cross check terlebih dahulu, kau tuturkan kata tersebut, ternyata Allah murka. Sehingga dengannya kau akan tergelincir di dalam neraka, terus bergulir ke dalam neraka. Berapa lama bergulirnya? Lebih jauh daripada jarak antara timur dan barat. Siapa yang bisa membayangkan itu? Mengerikan. Rasulullah SAW juga mengisahkan tentang seseorang yang kita semua pernah mendengar kisahnya, ya. Bainama kalbun yutifu birakiyah kada yaqtuluhu al-'atash idh ra'athu baghiyun min baghaya bani Israel fanaza'at muqaha fasaqathu faghufira laha bih. Akhrajahu Muslim. Masyaallah. Ada seekor anjing, akramakumullah, dia berkitar-kitar sambil menjulur-julurkan lidahnya karena haus. Ya, berkitar-kitar di sebuah sumur. Ternyata itu dilihat oleh seorang wanita kupu-kupu malam dari kalangan Bani Israel. Kejadian ini Nabi sebutkan, Nabi kisahkan bukan karena Nabi melihatnya. Karena itu kejadian dulu. Nabi tidak tahu, tapi Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyu kepada beliau. Maka Nabi bertutur mengisahkan apa yang Allah wahyukan tersebut. Ada seekor anjing yang berkitar-kitar sambil menjulurkan lidahnya di sekitar sebuah sumur saking hausnya. Kemudian dilihat oleh seorang wanita Bani Israel. Dan ternyata dia adalah wanita yang tidak terhormat, kupu-kupu malam. Kemudian wanita tersebut turun ke sumur. Perlu dipahami bahwa sumur di padang pasir pada umumnya itu bukan seluruh diameternya berisi penuh air. Jadi orang kalau turun di sumur, maka ada bagian-bagian kering. Di bagian-bagian tertentu saja ada kemudian mata air, bisa kita ambil air darinya. Sehingga orang itu naik, turun ke sumur tersebut, bukan semuanya berenang-renang di sumur. Maka wanita ini turun. Kemudian dia tidak mendapatkan satu wadah air misalnya. Maka apa yang dia lakukan? Dia isi sepatu kulitnya.
Dia isi dengan air. Kemudian dalam sebuah riwayat disebutkan fa'awthaqathu bi khimariha. Dia ambil tudung kepalanya untuk kemudian dia ikatkan sebagai seperti tali ember. Dalam riwayat yang lain beliau gigit sepatu kulit yang diisi dengan air tersebut. Kemudian dia naik lagi ke atas bibir sumur. Dia dapatkan anjing itu masih terdapat di sana, kemudian diberikan kepadanya. Kata Nabi SAW, "Fasyakarallahu laha faghafara laha." Allah berterima kasih kepada wanita tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosanya. Para ulama menjelaskan, seperti Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala menjelaskan, bahwa wanita kupu-kupu malam tersebut begitu tulus melakukan kebaikan ini kepada seekor anjing. Tidak ada orang yang melihat. Dan dia juga nggak bisa meminta atau mengharap ucapan terima kasih, syukran, jazakallahu khairan, terima kasih dari seekor anjing, nggak mungkin. Artinya ada ketulusan yang mendorongnya untuk melakukan hal tersebut. Bagi sebagian orang, sebelah mata dia pandang, cuman begitu saja. Ternyata akibat hal tersebut Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada wanita tersebut sehingga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosanya. Allahu akbar. Betapa perlunya kita untuk selalu dimotivasi oleh hal-hal seperti ini. Semangat untuk melakukan kebaikan tidak kita remehkan dan menjauh dari setiap keburukan karena kita juga tidak meremehkannya. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.